Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fatin Budi Pratiwi. Kembali lagi bersama saya di channel saya, yaitu channel Nabila Fatin. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Balance Scorecard, Strategi Efektif untuk Pengembangan SDM. Ini adalah review jurnal yang saya lakukan dan saya terangkan dalam bentuk presentasi. Oke. Kita langsung masuk ke halaman pertama. Oke, di sini kita zoom dulu. Nah, peran strategis SDM dalam revolusi manajemen, mengelola pengetahuan, inovasi, dan adaptasi untuk keberhasilan organisasi di era kompetensi di global. Pertama, globalisasi dan teknologi menuntut adaptasi cepat organisasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Kedua, keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada keuangan dan teknologi, tetapi juga kemampuan SDM. SDM berperan mengelola pengetahuan, mendorong inovasi, dan meningkatkan kemampuan adaptasi. Selanjutnya, pengetahuan menjadi aset utama dalam era revolusi manajemen. Kelima, integrasi pengetahuan, teknologi, dan manajemen SDM esensial untuk kelangsungan organisasi dalam ketidakpastian global. Terakhir, peran sentral dari sumber daya manusia sangat menentukan kemampuan organisasi bertahan dan berkembang di era revolusi manajemen. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa ini adalah peran dari SDM sendiri dalam revolusi manajemen. Oke, selanjutnya. Oke, ini selanjutnya ada mengatasi keterbatasan pengukuran kinerja tradisional. Nah, balance scorecard ini dia tuh mengintegrasikan aspek keuangan dan non keuangan untuk penilaian kinerja yang lebih strategis. Oke, jadi dia adalah pengukur keseimbangan. Oke, indikator keuangan tradisional terbatas karena hanya mengukur hasil finansial tanpa melihat faktor pendukung kinerja. Balance Scorecard oleh Kaplan dan Norton menggabungkan 4 perspektif pengukuran kinerja. 4 perspektif tersebut ialah keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Balance Scorecard menghubungkan indikator keuangan dengan aspek non-keuangan untuk evaluasi kinerja organisasi yang lebih lengkap dan strategis. Oke. Selanjutnya ada mindset organisasi, kunci keberhasilan dari Balance Scorecard. Bagaimana paradigma dan nilai bersama memperkuat implementasi Balance Scorecard dalam organisasi. Pertama, Balance Scorecard lebih dari alat ukur. Balance Scorecard itu merupakan sistem manajemen strategis yang menyelaraskan visi, misi, dan tujuan dengan aktivitas karyawan. Yang kedua, keberhasilan dari BSC bergantung pada pembentukan mindset organisasi yang kuat, mencakup paradigma, nilai, dan keyakinan bersama. Selanjutnya, mindset yang tepat mendukung sistem penghargaan dan penilaian kinerja yang adil serta transparan. Selanjutnya, memahami keterkaitan indikator hasil dan penggerak menjadi lebih mudah dengan mindset yang kuat dalam organisasi. Terakhir, keselarasan mindset mendorong implementasi Balance Scorecard efektif sehingga mencapai tujuan strategis organisasi. Nah, ini adalah kita menjawab tantangan manajemen sumber daya manusia melalui Balance Scorecard. Oke. Pertama, manajemen SDM menghadapi tantangan membangun mindset yang sejalan dengan strategi organisasi di era globalisasi. Nah, Balance Scorecard ini efektif. Dia itu sebagai alat pengukuran dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia secara terukur dan terarah. Balance Scorecard itu menghubungkan indikator kinerja individu dengan strategi perusahaan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Jadi dengan Balance Scorecard ini kita bisa lebih menghargai karyawan kita. Kita bisa mengeluarkan kreativitas mereka dengan maksimal, tetapi kita juga menghubungkannya dengan rencana atau tujuan dari perusahaan. Penggunaan Balance Scorecard memperkuat kompetensi karyawan dalam menghadapi perubahan dan dinamika global.
Balance scorecard membantu organisasi mengarahkan potensi sumber daya manusia secara strategis guna mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Oke, ini ada 4 perspektif balance scorecard yang tadi sempat saya sebutkan. Yang pertama itu ada keuangan, mengukur kinerja keuangan sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Kedua itu ada pelanggan, menilai kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai fokus utama dalam menciptakan more value atau nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Lalu ada proses bisnis internal, yaitu optimalisasi proses internal yang mendukung pencapaian tujuan strategis dan peningkatan efisiensi operasionalnya. Terakhir itu ada pembelajaran dan pertumbuhan, pengembangan kompetensi SDM dan budaya organisasi yang mendukung inovasi serta sinergi antara strategi dan perilaku individu. Oke, di sini ada kepemimpinan dan mindset internal dalam implementasi balance scorecard. Ini kita tuh membangun budaya organisasi yang sejalan untuk hasil strategis optimal. Pertama, mindset internalisasi tercapai melalui pemahaman bersama visi dan misi organisasi oleh manajemen puncak dan operasional. Lalu kepemimpinan berperan penting dalam membangun atau membentuk budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Mindset yang kuat memastikan seluruh level organisasi memahami kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis. Hasilnya adalah keselarasan organisasi yang mendorong kinerja lebih baik dan pencapaian hasil strategis optimal. Ini dalam pengimplementasiannya, hasilnya jika terjalankan dengan benar ketiga ini, yaitu mindset internal, kepemimpinan, dan mindset yang kuat, ini akan menghasilkan keselarasan. Oke. Lalu ada indikator kinerja berbasis kompetensi untuk produktivitas dan loyalitas. Mengukur dampak pelatihan, pengembangan, dan penghargaan dengan keseimbangan tujuan jangka pendek dan panjang. Pertama, mohon maaf ini sedikit blur. Pertama ada indikator kinerja berbasis kompetensi, mengukur dampak pelatihan dan pengembangan staf. Yang kedua, sistem penghargaan berperan meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Ketiga, balance scorecard menekankan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, tujuan jangka pendek mencakup aspek keuangan dan produktivitas. Yang terakhir, tujuan jangka panjang fokus pada pembelajaran dan inovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan sumber daya manusia. Oke, di sini ada transformasi budaya kerja dan penghargaan kinerja. Mendorong keterbukaan, kolaborasi, dan hasil melalui sistem penghargaan berbasis kinerja yang memotivasi seluruh level organisasi. Oke, di sini penerapan BSC mendorong budaya kerja yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Sistem penghargaan berbasis kinerja meningkatkan motivasi kerja dan efisiensi karyawan, meningkatkan rasa memiliki dan keterikatan karyawan terhadap organisasi. Yang terakhir, setiap individu dari eksekutif hingga staf profesional harus memahami peran dan kontribusi terhadap tujuan strategis perusahaan. Ini adalah transformasi budaya kerja dan penghargaan kinerja ini yang bisa diterapkan dengan BSC, guys. Nih. Oke. Next. Yang terakhir ada balance scorecard, integrasi strategi dan SDM yang efektif, menghubungkan visi, budaya, dan pengukuran kinerja untuk pertumbuhan berkelanjutan. Oke. Balance scorecard mengintegrasikan strategi, budaya kerja, dan sistem pengukuran kinerja dalam pengembangan SDM. Balance scorecard juga meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Keberhasilan balance scorecard itu tergantung pada kesiapan organisasi membangun mindset selaras dan visi misinya. Strategi yang diterjemahkan ke tindakan konkret di setiap level memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Balance scorecard menjadi alat yang penting untuk menjelaskan tujuan bisnis dengan pengembangan sumber daya manusia secara menyeluruh. Oke, guys, jadi kesimpulannya, balance scorecard ini adalah alat pengukur keseimbangan yang bertujuannya untuk menyelaraskan tujuan dari perusahaan gitu. Jadi
tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan-karyawan serta loyalitas juga. Oke, mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.